Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita punya cerita yang menarik banget nih. Dari kutipan Seniman Dapur bab 2. Betul. Cerita ini langsung ngasih kita kontras yang kuat gitu ya. Coba Anda bayangin, syukuran sederhana di rumah biasa, tapi ngerayain pencapaian gede di Hotel Bintang 5 Jakarta. Tokoh utamanya Khairul, panggilannya Irul. Nah, kita mau coba nih bareng Anda, kita bongkar cerita Irul ini. Perjuangannya, hangatnya keluarga, sampai ada pertemuan tak terduga gitu malam itu. Kayak adegan film ya. Iya, kita mau gali makna sukses buat dia, kekuatan keluarga, dan gimana sih dua dunia yang beda banget ini bisa ketemu. Oke. Dan penting juga nih kita pahami dulu konteks pencapaian Irul ini. Umurnya kan 28 tahun. Masih muda ya? Iya. Dan dia baru aja jadi sous chef. Itu tuh posisi nomor 2 di dapur profesional. Tangan kanannya head chef lah. Wah, keren. Dan ini bukan ujuk-ujuk dapet. Ini hasil kerja keras 10 tahun loh. Dari nol. Sejak lulus SMK Tata Boga. 10 tahun ya? Lama juga. Banget. Jadi ini tuh kayak puncak karirnya saat itu. Validasilah buat dedikasinya selama ini. Makanya perayaan malam itu, wah penting banget buat dia dan keluarganya. Nah, ngomongin keluarga, cerita ini ngegambarin banget bahagianya Baba sama emak orang tua Irul. Katanya sumringah dederu bahagia tak terhingga. Pasti bangga sekali ya. Tapi ada yang menarik. Irul sendiri ngerasa kayaknya ada sedikit rasa nggak percaya gitu di balik kebanggaan orang tuanya. Oh ya? Kenapa tuh? Mungkin ya, agak susah mereka bayangin. Anak mereka yang latar belakangnya sederhana banget, lulusan SMK pula, bisa pegang posisi penting di hotel semewah itu. Agak surrealis mungkin buat mereka. Masuk akal sih, apalagi kalau kita lihat keseharian keluarganya, ini dicerita digambarin detail banget loh. Gimana tuh? Ayahnya, Baba, itu tulang punggung keluarga. Kerjanya tukang sampah keliling di lingkungan RW mereka. Oh, Deskripsinya di sini cukup gamblang ya. Sahabat akrabnya adalah gerobak dan sengatan aroma busuk. Kadang juga jadi tukang bor air kalau ada panggilan. wow, kontras banget ya sama dunia kerja Irul di dapur bintang 5. Yang serba bersih, bahan premium. Jauh banget. Sementara emaknya, ya ibu rumah tangga biasa. Kalau lagi musim, jual hasil kebun warisan kayak rambutan atau nangka. Kontrasnya juga kelihatan dari rumahnya ya. Katanya sih luas, tapi sederhana banget. Iya, luas ke samping gitu. Tapi ya itu, bagian depannya, terasnya udah di keramik. Nah, ini ada filosofinya nih. Kata Baba, yang penting luarnya cakep. Hahaha, iya. Jaga muka gitu ya kalau ada tamu. Betul. Tapi begitu masuk nggak ada ruang tamu khusus. Lantainya cuma semen halus abu-abu. Dan nggak ada plafon kan? Iya, langsung kelihatan rangka atap, genting, kadang ada sarang laba-laba katanya. Bener-bener kebayang lah kondisi hidup mereka yang apa adanya. Tapi justru di situ mungkin kekuatannya ya. Latar belakang sederhana, pendidikan cuma SMK Tata Boga, itu malah jadi fondasi kuat buat karir Irul. Maksudnya? Ya, kutipan ini kan nyorot loyalitas sama dedikasinya selama 10 tahun itu. Ada omongan Irul sendiri, dia bilang, seluruh napasku akrab dengan sayur mayur, daging mentah, dan seterusnya. Kayak udah mendarah daging ya. Betul, itu bukan cuma deskripsi kerjaan, tapi nunjukin passion, etos kerja yang kuat. Mungkin karena dia tahu susahnya, jadi lebih menghargai bahan makanan, lebih tekun. Mentalitas kayak gini penting banget di dapur profesional yang tekanannya tinggi. Dan kerja keras plus dukungan keluarga ini dirayain malam itu di acara tasyakuran. Suasananya gimana tuh? Wah, gayub banget. Selepas maghrib, tetangga-tetangga dateng. Bapak-bapak dari masjid masih pakai baju koko, sarung, duduk lesehan di teras depan yang keramik itu. Kental banget ya rasa kekeluargaannya. Sementara bapak-bapak di teras, di dalam rumah lebih ramai lagi. Emak dibantu ibu-ibu lain sibuk nyiapin hidangan. Menunya apa aja tuh? Bukan menu hotel kan pastinya? Ya bukanlah, suguhan rumahan biasa. Kopi, teh, gorengan, buah. Nah, ada menu wajib khas Betawi nih kalau ada hajatan kecil gini. Apa tuh? Kue dongkal. Ini nunjukin identitas budaya yang masih dijaga ya. Iro sama adiknya, Edo, juga ikut sibuk bolak-balik antar makanan. Gotong royong banget. Terus acara intinya? Doa bersama? Itu berlangsung hikmat banget. Di cerita disebutnya, orkestra pembacaan Yasin, tahlil dan doa terlantun amat khusyuk. Dalam ya rasa syukurnya. Iya,
Dan setelah doa, ada tradisi lagi yang hangat, bagi-bagi bingkisan. Isinya sederhana aja, sembako. Dibagi ke tamu dan ibu-ibu yang bantu. Wah, bagus ya tradisinya. Ini lebih dari sekedar bagi rejeki loh. Ini cara ngerekat ikatan sosial di komunitas. Nunjukin kalau sukses itu ya dirayain bareng-bareng. Beda mungkin ya sama suasana di kota besar atau di kantor Ilul yang lebih individualis. Nah, suasana hangat dan akrab ini tiba-tiba kayak pecah gitu ya. Ada kejadian tak terduga. Betul, tamu udah pada pulang, keluarga lagi beres-beres. Tiba-tiba ada suara motor berhenti, ojek online. Turun penumpang perempuan muda. Nah, ini dia. Penampilannya tuh loh. Kontras banget kan? Pakai rok pendek, hitam, sweater, bawa tas tangan branded, plus kantong isinya sepatu hak tinggi. Kayak salah tempat gitu ya. Bisa dibayangin lah bingungnya Irul sama babanya yang lagi di teras. Siapa nih malam-malam? Terus momen berikutnya, si perempuan ini nyamperin, ngucapin salam sopan, terus Langsung meluk Irul. Sambil ngucapin selamat. itu dia. Irul kan kaget banget ya, canggung luar biasa. Katanya itu pelukan pertama dari perempuan non-keluarga. Di budaya kita kan agak gimana gitu ya, apalagi atasan bawahan, bukan muhrim. Pasti awkward banget. Kejutan belum selesai. Pas dia buka masker, ternyata Claudia, manajer HRD di hotel tempat Irul kerja. Usianya sebaya sama Irul. pertanyaan Irul langsung, kok tahu alamat saya? Jawabannya ini agak unik ya. Iya, dia ngaku sengaja nyari alamat Irul di database karyawan. Alasannya, gengsi mau nanya langsung. Gengsi atau mungkin ada alasan lain ya. Tapi ini nunjukin niat banget buat datang loh. Banget. Dan yang penting, kata Irul, Claudia ini rekan kerja pertama yang datang langsung ke rumahnya ngasih selamat. Bukan teman chef, bukan bos langsung, tapi manajer HRD. Ini signifikan sih, datang tengah malam ke lingkungan yang beda banget dari dunianya. Jelas ada perhatian atau ketertarikan khusus ini. Motif gengsi tadi jadi kayak kurang cukup ya buat ngejelasin usahanya dia. Interaksi selanjutnya juga menarik nih. Walaupun Claudia ini manajer dari dunia beda, tapi sikapnya ke orang tua Irul gimana? Nah, ini patut diacungi jempol. Dia sopan banget. Pas Baba sama emak keluar, dia langsung salaman cium tangan keduanya. Wah, hormat banget ya. Itu kan gestur penting di budaya kita. Betul. Dan keluarga Irul juga ramah banget. Dipersilakan duduk di teras, karpet yang udah digulung digelar lagi cepet-cepet. Emak langsung nyungkuhin dongkal tadi. Sambil agak minta maaf gitu ya. Maaf non, cuma ada ginian. Iya, nunjukin kesadaran soal perbedaan kelas, tapi tetap ramah. Terus momen paling cair kayaknya pas Claudia nyoba dongkal ya. Haha, iya. Awalnya dia celingungan cari garpu. Terus Irul bilang enaknya pakai tangan. Iya, dan Claudia nurut aja. Dicoba pakai tangan, ternyata suka. Sampai bilang, BTW ini enak. Apa namanya tadi? Dongkal ya? Ini jadi kayak jembatan budaya kecil gitu ya. Dia mau mencoba, nggak jaim. Betul, keterbukaannya itu bagus. Bukan cuma sopan santun formalitas. Setelah itu, obrolan jadi lebih ngalir katanya. Ngobrolin apa aja mereka? Ya, soal kerjaan, mungkin hal lain juga. Sekitar setengah jam lah, sampai Claudia minta dibuatin dongkal lagi lain waktu, sama Irul. Wah, ini basa-basi atau ada maksud lain ya? Kayak pengen jaga koneksi gitu. Bisa jadi, menarik buat diikuti kelanjutannya nanti. Nah, setelah Claudia pulang nih, Irul kan jadi mikirin sosok Claudia ini. Gimana pandangan Irul soal dia? Irul lihat Claudia itu sebagai wanita tangguh. Lulusan luar negeri, manajer, karismatik, profesional. Dia bahkan pakai istilah wanita modern yang tak termakan oleh patriarki. Dalam juga ya interpretasi Irul, maksudnya mandiri dan punya kuasa di dunia kerja gitu kali ya. Mungkin gitu. Tapi Irul juga nangkap sisi lain. Katanya Claudia ini walau mampu hidup mewah, tapi cenderung penyendiri. Nggak gitu suka hura-hura. Oh, jadi ada sisi introvertnya juga ya? Kayaknya gitu. Dan yang lebih penting, Irul cerita kalau sebulan terakhir sebelum kunjungan itu, hubungan mereka emang udah mulai beda. Nggak cuma sapa formal. Udah lebih sering ngobrol gitu? Iya, tukar pikiran, cerita personal di luar jam kerja. Dan ternyata Claudia yang sering mulai. Kenapa tuh? Claudia tertarik sama apa? Nah, ini kuncinya. Claudia tuh katanya tertarik banget sama cerita hidup Irul. Latar belakang keluarganya, perjuangannya dari bawah.
Dia pernah bilang ke Irul, aku jadi pengen tahu keluarga kamu. Atau merasa tak pernah mendengar cerita semenarik ceritaku. Oh, jadi rasa penasaran ya? Kayaknya itu motif utamanya. Mungkin bagi Claudia, dunia Irul itu unik, otentik, beda banget dari lingkungannya. Kunjungan itu kayak cara dia buat lihat langsung realita di balik cerita Irul. Jadi bukan sekedar kunjungan atasan biasa ya? Lebih personal. Kelihatannya begitu. Didorong rasa ingin tahu yang tulus. Walaupun, ya, dinamika kuasa atasan bawahan tetap ada, tapi motif personalnya kuat banget di sini. Cerita malam itu belum selesai ternyata. Setelah Claudia pulang, Irul punya kejutan lagi. Oh iya, Buat siapa? buat keluarganya. Baba, emak, sama adiknya, Edo. Yang lagi nonton TV. Irul ngumpulin mereka. Terus-terus? Sambil senyum-senyum, Irul bilang, sebagai rasa syukur atas promosinya, dia mau ngajak mereka jalan-jalan besoknya. Jalan-jalan kemana? Ke puncak, nginep semalam. Dan udah disiapin mobil sewaan. Wah, reaksi keluarganya gimana? Ya kaget lah, nggak percaya. Emaknya sampai nanya, serius kah Garul? Hahaha, bisa dimaklumi sih. Mungkin belum pernah ya liburan kayak gitu. Ke puncak, nginep, naik mobil sewaan. Itu kan udah mewah buat mereka. Banget. Tapi setelah Irul yakinin kalau serius, baru deh mereka seneng banget. Motivasi Irul ini bagus banget ya. Bukan pamer, tapi benar-benar mau berbagi kebahagiaan sama orang yang paling support dia. Bentuk syukur yang nyata gitu ya. Iya. Sukses itu rasanya lebih berarti kalau bisa dibagi sama orang terdekat. Apalagi yang nemenin dari nol. Momen ini ngasih makna lebih dalam buat pencapaian Irul. Oke, jadi kalau kita rangkum dari pembahasan kita soal kutipan Seniman Dapur Bab 2 ini, banyak poin menarik ya. Ada kisah perjuangan Irul, dari bawah banget bisa naik, terus hangatnya perayaan keluarga yang penuh syukur dan kebersamaan. Dan tentu, pertemuan tak terduga sama Claudia itu. Kayak jembatan antara dua dunia yang beda banget. Betul, membuka kemungkinan baru. Refleksi buat kita mungkin gini ya. Cerita Irul ini ngingetin kalau sukses itu bukan cuma soal jabatan atau duit. Tapi gimana kita memaknainya bareng orang-orang tersayang. Keinginan Irul berbagi itu nunjukin kedalaman makna sukses buat dia ya. Nah, itu dia. Terus pertemuan sama Claudia juga nunjukin gimana rasa ingin tahu yang tulus soal cerita hidup orang lain, itu bisa memperkaya kita loh, melintasi batas sosial, profesional. Keterbukaan Claudia masuk ke dunia Irul walau sebentar, itu jadi pengingat soal kekuatan cerita personal buat bangun empati ya. Setuju. Koneksi antar manusia. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kisah Irul dan Claudia ini kan soal perjumpaan yang melintasi dunia masing-masing ya kan? Betul. Didorong pencapaian sama rasa penasaran. Hmm. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, pernah nggak sih ngalamin pertemuan tak terduga? Mungkin sama orang yang latar belakangnya beda banget sama Anda. Terus pertemuan itu malah membuka pandangan baru tentang dunia atau malah tentang diri Anda sendiri. Pertemuan kayak apa tuh? Dan apa dampaknya buat Anda? Silakan direnungkan ya, sampai ketemu lagi di sesi telaah kita berikutnya.